ada undang-undang yang ngatur tentang bahasa. Itu nomor 24 tahun 2009 kalau nggak salah. Itu ngebahas tentang bahasa Indonesia itu tuh setara sama lambang negara. Berarti sama bendera itu setara posisinya. Bahasa, lambang negara Setara. Sama bendera itu setara. Oh iya, sama bendera. Oke. Tapi kan lu nggak ngibarin bendera tiap hari. Iya. Ya nggak? Ya memang nggak. Gue 17 Agustus itu juga kadang-kadang lewat 18 Agustus gue pernah naikin. Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proud to be Eastside. This is your host, Matt Talk. Gue kedatangan tamu yang fasih sama beberapa hal spesifik. Kalau dibilang spesifik tuh macam-macam ya, hobi segala macam. Tapi ini orang spesifik dengan yang kalau umum enggak juga gitu loh. Karena butuh skill yang cukup tinggi gitu. Butuh skill yang Nah, kali ini gue bareng sama Cesar Allen ya. Cesar ya. Cesar okay. aja, Cesar. Selamat datang. Makasih undangannya. Of course. Gue sempat kaget loh tiba-tiba diundang gitu ya. Karena, Oh gitu. Karena gue juga punya podcast biasanya ngawancarain orang. Tiba-tiba gue disuruh datang untuk diwawancarain. Ini kenapa ini ada hal aneh ini sepertinya? Ya kalau dia bilang aneh mungkin aneh, tapi yang jelas sebenarnya gini. Kalau gue pribadi sebagai orang yang menjadi orang Indonesia atau orang yang ngerti dengan bahasa, itu terkadang yang dilihat adalah perilaku, attitude, kultur. Lu punya attitude, lu punya kultur, kan? Okay. Tapi ternyata sama lu ada satu hal lain yang benar-benar penting. Bagaimana menunjukkan, merepresent atau mempersembahkan bahwa Indonesia itu ini loh Indonesia, bukan hanya itu dan kultur, ya kan? Sebagaimana bangga jadi orang Timur, proud to be East. Nah, Cesar, Cesar tuh siapa sih? Buat teman-teman, nama gue Cesar, gue bekerja sebagai pembuat konten, membuat konten dari tahun 2012 sampai sekarang, walaupun sekarang itu lebih fokus sama institusi gitu. Konten apa aja yang dibuat, ada konten YouTube, sekarang podcast, terus ada buku juga, ada bikin buku juga. Tapi itu hanya untuk konsumsi pribadi sih. Konsumsi jadi jualnya terbatas. Dijual terbatas. Berarti nggak konsumsi pribadi itu namanya tetap juga buat cari cuan ya. tapi maksudnya gini loh, kayak industri buku lo bikin sendiri paling untung dapat berapa sih sebenarnya? Nah itu dia gitu. Jadi maksudnya nggak gimana juga gitu. Oh, tapi itu akan tetap lo gelutin ya untuk industri buku tadi ya? Untuk iseng-iseng iya. Iseng-iseng. Sekarang lagi nyunting buku sih. Jadi untuk beberapa saat ini ada beberapa orang yang minta gue untuk nyunting bukunya mereka, yang juga mereka buku dan novel atau semacam. Iya, novel sih. Oh, jadi kalau disunting tuh berarti lo produser atau apa ya? Gue nggak ngerti kalau di dunia editor ya mungkin ya. Oh, editor in chief ya. Roundabout kayak gitu ya. Tapi ya ini lebih ke pekerjaan lepas sih ya. Jadi gue nggak terikat sama siapa-siapa gitu, dan kayaknya memang mungkin doi yang minta gue malah lebih seneng sama yang pekerja lepas gitu, daripada sama yang terikat. Jadi karena kalau yang terikat itu nggak terlalu nyaman, nggak bisa lepas. Iya. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Nah, bicara institusi gitu kan, lu juga berkarya di bidang kreatif, sosial media, ada podcast, ada YouTube, ada kayak Spotify juga lu pakai gitu kan. Tapi kenapa sih dari beberapa itu ada yang nggak lu sebut? Tadi lu bilang buku, lu nulis buku bener. Tapi ada satu yang buat gua curious. Di beberapa channel lu menunjukkan bahwa lu kayak mengajarkan atau menjadi guru bahasa Inggris gitu ya. Karena gue lihatnya berarti lu bahasa Inggris, guru bahasa Inggris. Oh, oke. Latar belakang gue sebenarnya lulus sastra Inggris gitu. Sastra Inggris. Kalau kita kembali tadi masalah ngomongin pembuat konten, waktu gue bikin video itu sebenarnya awalnya itu adalah gue belajar sastra nih, belajar sastra asing, yang otomatis gue juga harus belajar bahasanya. Tapi gue nggak punya teman untuk ngomong itu, cuy. Nggak ada teman prakteknya. Nggak ada teman praktek
prakteknya saat itu. Sedangkan ketika lo belajar suatu bahasa asing kan juga lo harus pakai supaya inget gitu kan. Diulang-ulang. Nah, YouTube itu tuh platform yang gue pakai saat itu. Jadi gue bikin video dulu memang pakai bahasa Inggris gitu. Dulu pakai bahasa Inggris, tapi fungsinya ya untuk supaya gue lancar ngomong bahasa Inggris gitu. Supaya lo lancar bahasa Inggris dengan karena kuliah sekolah lo dulu tadi ya. Dan dulu maksudnya YouTube nggak seramai sekarang, nggak bener-bener nggak. Sekarang kan udah jadi ekosistem sendiri ya internet. Dulu tuh masih sepi. Jadi model-model kayak siapa misalnya Skinny Indonesian yang baru pensiun, Eno Bening, yang kreator-kreator lama yang gitu ya gue kenal gitu karena mereka sempat ngeliat gue dulu bikin video gitu kan. Nah dulu tuh yang ini nggak apa-apa nih gue cerita sedikit tentang kenapa jadi waktu itu awalnya di YouTube dan akhirnya gue bikin video terus tiba-tiba kok ada yang komen terus ternyata ini lucu loh, maksudnya ketika lo bikin video lo nggak kenal sama siapa-siapa tapi lo bisa jadi punya temen dengan dengan hobi yang sama mungkin ya, bikin video keren. Nah gara-gara itu gue jadi punya teman di beberapa provinsi gitu kan dengan yang sama. Oh itu bukan teman sekolah lo apa teman main lo? Enggak, awalnya beda kota. Iya, gue kenal sama orang-orang yang beberapa kreator zaman dulu pun gue belum pernah ketemu sama orangnya gitu. Hanya live aja gitu ya? Iya, hanya dari internet aja gitu kan. Dan sampai beberapa saat gitu akhirnya ternyata di Bekasi dulu juga ada, di Jakarta Timur Bekasi dulu ada komunitasnya juga namanya komunitas web series apa ya kalau nggak salah. Web series. Jadi mereka tuh yang suka banget bikin video gitu macam-macam, ada yang videografer, ada yang editor gitu kan. Nah dari situ kan ngebuka jalan, gue kenal sama orang ini orang itu segala macam dan akhirnya gue sering bikin video gitu. Akhirnya masa transisi nih. Ketika saat itu kan tadi yang gue bilang kreator tuh nggak terlalu banyak ya. Dulu tuh ada perusahaan Layaria yang dulu yang punya itu Dennis Adiswara gitu kan. Terus dia mengenal gue gitu ngeliat video karena saat itu vlogger Indonesia juga masih sedikit gitu. Akhirnya waktu itu gue direkrut di Layaria gitu kan. Dan akhirnya bikin video gitu, videonya juga receh gitu. Gue mengaku video gue tuh sampah gitu. Itu tahun berapa tuh? Itu 2013 kali ya. Astaga 2013 tuh zaman YouTube-nya memang benar-benar gak ada apa. Tapi biasanya yang dari 2013 itu mereka masih tetap intent dan kekuatan rajin gitu, konsisten ya. Sekarang udah jadi lu tau lah gitu kan. Itu yang membedakan sama gue gitu. Jadi sampai beberapa saat gitu gue bikin video karena gue suka akan bikin video gitu, maksudnya ya hal-hal yang nggak penting gue bikin gitu, kayaknya mungkin ada kayak suatu hal yang lo pernah nggak sih kayak gini, lo pernah nggak sih kayak gitu, terus gue ungkapkan dan ternyata banyak yang ngerasa kayak gitu. Nah dulu kan gue ngomong pakai bahasa Inggris kan, tapi ketika gue lihat ternyata yang nonton lebih banyak orang Indonesia gitu, segala orang gue transisi jadi ngomong pakai bahasa Indonesia, bikin video pakai bahasa Indonesia sampai beberapa tahun gitu kan. Singkat cerita, salah satu video gue yang sempet viral, bukan viral sih ya, maksudnya sempet yang nonton lumayan banyak lah. Itu ketika gue ngomongin Awkarin. Ngomongin Awkarin. Itu bukan subjek lu, tapi maksudnya bukan nasib, tapi lu lagi nge-reaction. Jadi gitu, waktu itu Awkarin kan lagi rame tuh, rame banget kan. Gue orang yang nggak terlalu ngelihat kultur internet itu seperti apa, gitu. Gue nggak tahu gitu. Tiba-tiba ada yang bilang ke gue, Sar, ngomongin Awkarin dong. Awkarin siapa? Kenapa? Ada apa gitu? Yaudah lo coba aja tonton gitu. Akhirnya gue coba tonton gitu kan, gue nggak ngerti yang lo masalahin tuh apa sama anak ini. Kayak biasa aja gitu ya? Biasa aja gitu, dan akhirnya gue lebih memberikan pesan kayak ibaratnya lo tuh sebagai, kita tuh nggak bisa milih ketika lo dilihat sebagai figur publik gitu. Lo mau ngomong apa ya lo akan diperhatiin maupun lo suka dan gak suka gitu. Nah ternyata banyak yang respon akan video itu gitu kan. Terus yang nonton tiba-tiba di atas 100.000. Nah gue ngerasa aduh kok gue jadi insecure. Nama gue kok juga jadi keangkat. Jadi angka-angkat juga. Nah tapi ternyata gue tidak merasa nyaman akan hal itu gitu. Berarti makanya akhirnya lu menjadi tapi lu gak insecure kan ya? Apa ya, dibilang insecure sih dengan exposure itu di beberapa titik sih ya, pasti mungkin ngerasa ya untuk sekarang mungkin orang akan seneng ngerasa di-expose sama banyak orang gitu, tapi itu nggak berlaku buat gue. Gitu. Tapi kenapa kalau tadi lu bilang lu nggak mau terlihat sama orang lain, tapi akhirnya lu mention di pertama kali lu masuk ke sebuah institusi, dan institusi itu adalah yang mungkin kategori buat gue orang awam, orang umum, bro. Kan ada pekerjaan lain yang berhubungan dengan bahasa, mungkin konten gitu kan. Tapi kenapa lu harus masuk ke sebuah institusi yang
gue sendiri pun agak bingung. Apa sih yang misi dan kekuatan apa sih yang mengarahkan lu ke arah sana gitu? Oke, kalau sekarang kalau kita singkat cerita di saat zaman internet itu, tadi ngomong kenapa nggak suka ada exposure, kenapa enggak gitu. Tadi gini, sekarang gini, misalnya nih ya, misalnya nih, lo jadi figur publik, gitu kan? Oke. Amin. Amin gitu. Tapi ketika lo memutuskan untuk jadi figur publik, ada satu hal yang harus lo pikirkan. Oke. Apakah lo mau sebagian diri lo privasi, misalnya privasi, lo korbankan untuk konsumsi masyarakat? Oh, berarti gue lo nggak boleh salah ketika lo ngomong gitu. Iya, kalau salah ngomong dikit aja, hujat atau mungkin pokoknya dihina sampai lo terjatuh gitu. Iya. Itu kan hal yang sebenarnya harus lo pikirkan. Tapi gue rasa kalau sekarang banyak orang-orang Indonesia yang mungkin gue nggak bilang mereka cerdas atau mereka terlalu cerdas ya. Ada yang tetap ada terjadi pro kontra. Dia memang dihina segala macam sampai jatuh karena kayak beberapa kasus yang YouTuber yang dihina sampai jatuh sampai ini segala macam. Ternyata itu memang cara dia salah gitu kan. Dia habis-habisin karena gue nggak bisa mukul dia nih gitu kan. Jadi gue pakai omongan aja ya kan, head speech. Nah sampai akhirnya jatuh, terus dia mau coba kembali segala macam. Bersama-sama ya dong gitu dong, biar yang bener dong bikin konten segala macam. Gua rasa mungkin orang-orang Indonesia itu masih lebih udah belajar open minded bicara komen-komen terus atau menurut kalau ketinggalan kali. Enggak sih ya, nggak tahu ya kalau menurut gue ke masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi internet sekarang kan milenial sama Z ya. Gue ngerasa post milenial sih sebenarnya. Jadi sebenarnya tuh menurut gue yang kayak gitu-gitu tuh punya mentalitas yang cuma ikut-ikutan aja sih. Oke. Iya sih masuk akal. Tapi balik lagi nih, bicara milenial. Lu post milenial atau milenial Z gitu. Kenapa sih nggak melakukan pekerjaan lain? Kenapa harus bahasa sih? Oke. Gitu loh. Jadi gini. Sebelum masuk ke topik kenapa sekarang gue bergeraknya di bidang bahasa. Tadi kita ngebahas tentang proud to be East. Iya, proud to be East. Kita bangga banget nih jadi orang Timur. Berarti di posisi ini adalah kita bangga sebagai orang Indonesia gitu. Iya. Yang bikin lo bangga jadi sebagai Gue Indonesia. tanya. Jadi kalau gue bangga jadi orang Indonesia adalah karena gue lahir di Indonesia. Orang tua gue darah daging kakek nenek gue orang Indonesia dan gue menerima cerita bahwa bagaimana mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia segala macam, dan sekarang gue di sini, gue hidup, gue berkeluarga, gue berteman, gue di Indonesia, dan itu membuat gue mengatakan apalagi yang gue harus nggak banggakan dengan Indonesia. Gue nggak bicara soal politik, gue nggak bicara soal sistematis atau segala macam, tapi untuk berbicara ke teman, ke lingkungan, atmosfer, ambience, gue tetap harus bangga dan gue nggak bisa deny itu. Itu yang membuat gue bangga, proud to be East. Gue bangga jadi orang Indonesia, jadi orang Timur lah. Kalau orang tua kan bukan orang Timur kan gitu. Itu dari gue. Kalau jawaban gue sederhana, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sekarang gini, sekarang misalnya nih ya, ini gue akan mulai masuk kenapa gue masuk ke bahasa, maksudnya kenapa sekarang jadi lebih memperhatikan bahasa Indonesia gitu. Iya. Sekarang gini, gue ngomong sama lo, kalau gue ngomong pakai bahasa lain selain bahasa Indonesia gitu, bisa jadi lo nggak ngerti yang gue ngomong. Iya, bisa jadi. Iya nggak? Iya. Itu jadi gini, bahasa Indonesia tuh identitas, menurut gue identitas kita yang paling dekat. Oke. Lo mau boleh. Pekerjaan apapun, lo mau jadi penyanyi, lo mau jadi artis gitu, yang hubungin kita tuh bahasa Indonesia. Jadi base-nya itu bahasa. Sekarang gini, sebelum nanti gue masuk latar belakang kenapa gue masuk kayak di bahasa gitu ya. Sekarang gue pengen bikin premis gitu. Gue mau bikin premis. Sekarang gini, bahasa Indonesia. Di Indonesia kita punya bahasa itu ada lebih dari 700. Bahasa daerah? Bahasa daerah. Banyak ya? Kalau kita nggak punya bahasa Indonesia, lo suka travel, lo mau ke daerah lain, kalau dia nggak ngerti bahasa Indonesia, lo gimana caranya lo mau selamat? Mungkin bahasa tubuh? Susah kan? Iya. Nah, itu hal. Iya, itu bahasa tubuh ya, bener ya? Itu hal yang susah untuk, ya kalau kita ngomong kayak gini kan orang ngerti gitu. Iya, juga sih. Bener nggak? Nah, tahun 2015 itu gue gue ikut kompetisi yang namanya Duta Bahasa DKI Jakarta. Duta Bahasa DKI. Lu ngapain coba jadi duta bahasa? Nah kan gue juga nggak tahu awalnya masuk itu. Gue inget banget gue ditelepon sama asisten dekan gue gitu, ditanya
Sar ikut duta bahasa ya, apaan tuh gitu, udah nggak tahu, udah ikut aja gitu. Gue tuh sama sekali nggak tahu itu kompetisi apaan gitu kan. Iya. Akhirnya gue ikut tanpa persiapan apa-apa. Di situ finalis yang lain punya, maksudnya benar-benar siap sekali. Di situ ya rambut gue dulu gondrong kan, rambut gue tuh cerah banget. Lalu bisa tanya nih sama sensei tuh, rambut gue dulu segini, yang lain tuh rapi pada cepak. Berarti gitu seharusnya kan. lu jadi duta sampo dong. Iya, harusnya gue harusnya gue dapetnya pakai sampo yang lain gitu. Oke, terus abis itu di situ gue pun belajar tentang ya permasalahan bahasa itu seperti apa gitu. Tentang ternyata yang gue temukan adalah ketika gue masuk ke situ, gue juga mulai mempertanyakan, oh iya ya, sebenarnya tuh identitas kita sebagai orang Indonesia menurut gue yang paling dekat itu bahasa. Gue ngambil contoh, bukan contoh sih ya, gue ngambil kayak gini, alasan kayak misalnya gini, misalnya ada undang-undang yang ngatur tentang bahasa, itu nomor 24 tahun 2009 kalau nggak salah. Itu ngebahas tentang bahasa Indonesia itu tuh setara sama lambang negara, berarti sama bendera itu setara posisinya. Bahasa, lambang negara setara. Sama bendera itu setara. Oh iya, sama bendera, oke. Tapi kan lu nggak ngibarin bendera tiap hari. Iya. Ya nggak? Ya memang nggak, gue 17 Agustus itu juga kadang-kadang lewat 18 Agustus gue baru pengen. Bahasa yang paling dekat sama kita cuy. Oh iya. Iya juga ya. Iya kan? Iya juga ya. Nah, dan akhirnya saat 2015 dan ibaratnya gue dididik di situ gitu kan. Ya walaupun gue nggak menang ya, tapi maksudnya gue dapat didikan di sana tentang posisi bahasa Indonesia itu gimana sih sebagai identitas tuh. Gue belajar banyak gitu. Tapi gini, yang gue temukan yang lain adalah kayak orang tuh suka salah kaprah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Orang tuh selalu beranggapan, oh benar. Gue ngomong harus pakai bahasa yang baku. Benar. Enggak gitu men. Lo tuh maksudnya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah lo bisa berbicara dengan sesuai konteks, berdasarkan konteks dan tempat dan siapa lo berbicara, dengan siapa lo berbicara. Kalau bahasa baku ya capek juga orang lo ke pasar gitu lo bilang, "Bapak saya ingin membeli jengkol 1 kilogram, berapa harga jengkol?" Capek, bapaknya juga cengok yang nggak ada ngeliatin. Lo ngomong apaan sih, Cong? Gitu ya. Gitu. Sekilo aja, jangan banyak banget, ini udah ada tulisannya gitu kan gitu. Nah, bacot bener kan tuh, iya kan. dan itu hal yang menarik tentang bahasa gitu, dan permasalahan yang gue temukan kenapa sekarang gue bergerak di bidang bahasa adalah kita tuh bukan ya, rasa kurangnya kita tuh mau punya kita tuh kurang rasa sikap positif berbahasa. Maksudnya apa? Sikap positif berbahasa. Oke, gini, sikap positif berbahasa setiap orang sebenarnya sih beda-beda ya. Definisi positif berbahasa tuh apa gitu. Tapi gue ambil kasus gini. Karena kita ngerasa oh gue ngomong bahasa Indonesia dari kecil. Gue itu udah hatam. Bapak gue orang Padang gitu, tapi gue pakai bahasa Indonesia. Gue ngomong pakai bahasa Indonesia gitu, udah hatam gitu. Tapi pernah jadi pertanyaan nggak sama lo, kenapa nilai bahasa asing kalau lo sekolah itu jauh lebih tinggi daripada bahasa Indonesia? Berarti sebenarnya orang Indonesia pun juga nggak jago-jago banget ngomong bahasa Indonesia. Itu prelet terus dulu tuh. Ya, tapi sebenarnya memang benar ya. Kalau dibilang ya, kan kita orang Indonesia. Ya, gue lahir di Indonesia, gue orang Indonesia dan gue itu kan bahasa Indonesia mother tongue gue. Terus kenapa gue harus belajar bahasa Indonesia lagi? Maaf dengan artian kata, gue coba bilang, gue mau begini, setidaknya nyambung lah, gue cukup nyambung sama orang yang, oh lo maunya ini, gue pesan kopi sesaset ya, airnya dingin, panas, segala macam, meriang kayak terserah kayak, yang penting gue bisa enak gitu kan. At least kan message-nya nyampe. Kenapa gue harus belajar bahasa Indonesia lagi, sementara kata orang-orang ini kita menghadapi globalisasi apalah itu lo harus bisa bahasa asing lah intinya gitu. Oke, kita harus nguasain bahasa asing, gue sepakat gitu. Tapi ketika kita ngelupain bahasa Indonesia, sekarang ya ini campur kode bahasa Jaksel. Oh iya. Makin campur ya. Makin campur makin ada gitu. Kita punya bahasa sendiri kok. Jadi apa ya? Bahasa Jaksel. Orang Jaksel. Sebenarnya aneh juga sih ya kalau dibilangnya bahasa Jaksel, karena ini tuh menurut gue isu bahasa yang semua orang, gue perhatiin semua daerah tuh melakukan hal itu gitu. Yang semua daerah gitu. Menurut gue seperti itu gitu. Jadi bahasa Jaksel kayaknya kurang tepat ya gitu. Nah kenapa kayak gitu? Itu terjadi kenapa? Karena kita ngerasa ya udah bahasa Indonesia tuh gue udah bisa dari dulu.
Tapi ketika gue tanyain padanan istilah tentang ini, lo tau nggak? Nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak mau belajar lagi bahasa yang kita gunakan. Oh, gitu. Nah, gitu. Jadi maksud gue adalah, buat gue sikap positif berbahasa adalah satu, mengakui memang bahasa Indonesia itu sebagai identitas gue, sebagai makhluk yang berbangsa gitu kan, berbangsa Indonesia gitu. Tapi bukan berarti gue menutup diri untuk mempelajari bahasa gue lagi. Bahasa asing perlu kita kuasain, gue sepakat gitu. Oke. Tapi bahasa Indonesia juga perlu lo pelajarin gitu. Oke. Negara yang maju pasti kalau lo perhatiin beberapa negara maju, mereka yang mengutamakan bahasa negaranya. Mother language-nya dia. Jepang. Coba kalau benar. Prancis. Apakah mereka bukan negara maju? Iya, mereka bisa pakai bahasa Inggris gitu ya. Mereka negara maju. Betul. Gue setuju. Mereka negara maju, tapi mereka mengutamakan bahasanya mereka sendiri. Nah, Tetap malahan turis yang datang diminta untuk mempelajari bahasanya mereka. Gitu. tapi kayak kita bilang, Jadi lo ngomong bahasa Jepang, gue ikutan di sini. oh iya, makanya kenapa lo nongol gitu ya? Gue ngerasa terpanggil hati gue, ya kan? Ini kalau udah dua orang ngomongin bahasa anjing, gue udah kecap Tadi saya benar jalan aja ke majunya sebuah bangsa itu berpengaruh besar terhadap bahasanya. Info sedikit memang. Tadi sempat dimention sama Cesar ya kan Jepang. Memang Jepang kalau kita perhatiin mereka orang homogen. Iya. Lu dari ujung ke ujung orangnya attitude-nya sama. Iya. Kalau kita berbeda. Jadi maksudnya itu memang itu benar banget apa yang disampaikan itu bahasa itu. Jadi lo kalau kita perhatiin data statistik di dunia, salah satu negara yang paling rendah kemampuan untuk berbahasa asing adalah orang Jepang. Makanya lo kalau ke Jepang, lo pakai bahasa Inggris sedikit sekali bisa, karena mereka proud dengan Jepang bahasa mereka. Bangga jadi orang Jepang ya. Jadi lo mesti bangga dong. Gue bangga menjadi orang Indonesia. Bagus. Ayo. Iya. Jadi iya memang pas waktu gue ke Jepang pun juga gue berharap dengan bahasa Inggris gue yang pas-pasan, yang nasakom ya kan. Dan dia tetap ngelayanin gue dengan ngejawab pakai bahasa Jepang, dengan ngejawab angka-angka harga Jepang. Gue bilang, lo nggak bisa bahasa Inggris. Dia seakan-akan mengerti, oh lo mau belanja ini, lo mau beli ini harga sekian. Tapi gue nggak ngerti, mencoba ini kayak bahasa tubuh. Tapi kok gue ngerasa kayak malu ya. Gue orang Indonesia, gue datang ke sana gue pakai bahasa Inggris. Dia ngejawab gue pakai bahasa aslinya dia. Dan ini juga suatu hal yang gue pelajari gitu, ketika masyarakat Indonesia itu punya sikap positif berbahasa gitu, bangga dengan bahasanya mereka, itu juga memungkinkan bahasa Indonesia itu bisa digunakan di forum internasional. Iya. Itu suatu hal yang bisa kita gapai sebenarnya. Berarti sampai sekarang nih kita hold up dulu deh situ. Lu bicara bahasa bagaimana, apalagi lu duta, seperti jadi duta ya kan, bukan duta penyanyi ya. Jadi duta nggak pegang gitar, mungkin ya. Jadi sekarang bahasa yang lu gunakan atau identik dengan baca bahasa, lu kan kenal sama beberapa teman-teman mungkin yang sekarang sudah jadi artis, sudah jadi aktor, sudah jadi influencer segala macam. Tapi sempet nih ya, sebagai lu, karena gue punya pertanyaan kurios sendiri. Lu kan cowok ya, tapi kok agak nggak kemayu. Tapi bukan itu poin gue. Tapi saat lu berbicara atau bahasa dengan kayak contohnya Anya Geraldine, lu pernah sempet sama dia kan? Kenal, iya gue kenal. Lu kenal malah ya, kategorinya itu kenal lagi ya. Sebenarnya gue iseng banget sini. Ya, jadi lu kenal. Jadi, bahasa nih. Karena kalau misalnya bicara bahasa dengan orang, gue yakin sih karena bahasa saat berbicara sama orang lain atau sama perempuan, gue rasa itu konteks yang berbeda. Lo teman lo, Anya Geraldine teman lo gitu kan, lo bisa itu gimana sih? Jadi gue sebenarnya kalau udah ngomongin bahasa itu emang pasti seru. Apalagi gue yang orang awam, ya udah gitu lah. Tapi gue mungkin akan lebih interest sebenarnya. Apakah sebuah kata bahasa, sebuah frase bahasa itu bisa diturunkan menjadi sebuah sistem atau program yang kayak bicara ngobrol sama cewek gitu kan, di tongkrongan. Gue nggak tahu apakah itu related kah dengan apa yang lo lakukan sekarang, tapi gue pingin punya satu visual atau imajinasi bahwa bro, lo kalau ngomong bahasa dengan sama perempuan yang begini tuh, apalagi lo berteman sama Anya,
ngobrolnya gimana sih? Pakai bahasa apa? Oh lah gimana gini. Ya bahasa gue sama temen. Ya kembali tadi gue bilang bahasa yang baik dan benar kan bukan gue berarti harus ngomongnya baku terus. Oh kayak iya, benar. Kayak gue ngomong sama lo, gue lu gitu. Iya, tapi ketika gue bekerja, apakah gue ngomong sama bos gue lu? Oh, itu maksud gue, sesuai gitu. konteks lu sebab bicara sama siapa. Jadi ya gue kalau ngobrol sama related ya ternyata. Iya dong. Iya enggak? Iya, benar. Ya jadi sebenarnya apa ya? Menurut gue ilmu komunikasi dalam berbahasa Indonesia itu penting banget. Kayak lo punya misi. Lo punya misi, lo pengen kita sebagai masyarakat gitu. Bangga sama bahasa Indonesia. Bukan bangga sama bahasa Indonesia, bangga sama Indonesia. Gitu. Kita orang timur. Sekarang ketika pesan lo diucapkan semua pakai bahasa Inggris, itu hanya segmentasi tertentu orang-orang yang lo gapai. Tapi ketika lo pakai bahasa Indonesia, yang mungkin kebanyakan orang itu tahu bahasa Indonesia, pesan yang mau lo sampaikan tuh akan jauh lebih luas, coy. Nah, itu gimana tuh sih? Di komplain gua sama orang duta bahasa. Bener dong, bener. Kepikiran nggak kayak gitu? Iya. Kayak misalnya kayak hal lain. Nggak kepikiran sih. Kayak sensei ngomong bahasa Jepang, yang bisa merespon dia cuma orang-orang yang bisa bahasa Jepang. Sama samurai. Nah, iya kan? Seru juga cuy samurainya ngomong bahasa Jepang. Bener, gitu kan? Tapi jadi itu satu notes sebenarnya. Nah, kalau gue bilang gue balikin, proud to be is ya. Gue bilang bicara proud to be is adalah kenapa harus pakai bahasa Inggris? Ini menurut gue. Ini gue menantang mungkin sama lo mencari protagonis ya. Gue mengatakan proud to be is karena gue ingin menunjukkan bahwa gue bangga sebagai orang Indonesia, orang Timur, East dari Timur. Itu tidak hanya untuk fase teman-teman gue atau saudara gue di Indonesia. Jadi gue mau shout out keluar gitu loh, dan gue mau berdiri di atas yang tempat tinggi lah, terserah apapun itu, dan bersama teman-teman yang berkarya di Indonesia apapun itu, kami bangga dengan orang Indonesia, kami bangga menjadi orang Indonesia. Tadinya gue berpikir tuh seorang mendatangkan lu atau mengundang lu itu akan berbicara cukup lebar, tapi ternyata langsung dan itu sangat menarik gitu. Jujur buat gue yang gue nggak keren kok, gue bukan edgy lagi sih gitu kan kalau bilang, gue bukan begitu, tapi kadang-kadang mencoba seperti itu, sok pinter, sok keren, sok canggih gitu. Cuma ternyata gue masih, ya juga bahasa ya. Gue mau sekeren apapun ya bahasa lu. Lo mau ngomong bahasa Inggris sebagus apapun, ketika pasar lo orang Indonesia secara menyeluruh gitu. Ya tetap aja lo ketika pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa asing ya. Coba kalau kita putar. Oke. Saat gini, lo bekerja di, selalu gue nggak bisa munafik. Banyak instansi atau perusahaan swasta lebih notabene-nya. Apalagi Indonesia kan terbuka. Bisa bahasa apa? Saya bisa 3 bahasa. Oke, bahasa Indonesia kadang-kadang mereka nggak mention. Bisa bahasa Inggris, oh hebat. Bisa bahasa Mandarin, oh iya dong. Oh ya udah, masuk. Paling tinggal akademisnya, lo bisa begini pengalamannya. Nah, saat lo bilang lo mencoba untuk mengatakan bahasa Indonesia adalah penting prioritas, walaupun gue bekerja dengan perusahaan asing yang ada di Indonesia, itu bagaimana? Ya beda konteks. Gue ngajarin bos gue, bos bahasa Indonesia dong, lo kan tinggal di sini gitu. Sebenarnya yang jadi masalah adalah karena sebenarnya gue pribadi ya, ini opini gue pribadi, sebenarnya masih banyak juga yang institusi pemerintah atau yang punya kepentingan gitu, yang justru sebenarnya nggak ngelihat bahasa itu sebagai suatu hal yang harus dipermasalahkan. Oke. Kayak misalnya lo ternyata di Indonesia tuh ada loh namanya UKBI. UKBI adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia. Itu TOEFL bahasa Indonesia. Kita punya produk itu sebenarnya. Oh, gila men. 35 tahun gue hidup ternyata ada begituan. Asli ada. Dan kenapa ini nggak pernah terdengar gitu? Karena ya para pemangku kepentingan melihat bahasa itu bukan suatu hal yang harus dipusingin gitu. Tapi kenapa bahasa asing? Kamu nggak bisa bahasa Mandarin, kamu sono aja deh yang bahasa Mandarin ikut saya. Karena kita punya implicit bias, punya bias yang beranggapan kalau gue selalu menggunakan bahasa asing atau gue bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa lain tuh gue jauh lebih pintar daripada orang yang nggak bisa bahasa tersebut. Ingat, ketika kita belajar bahasa asing, bukan anti bahasa asing ya kalau dalam posisi ini ketika lo ngomong sama bos lo ya lo ngomong pakai bahasa Inggris dong gitu, itu nggak bisa dipungkirin gitu. Tapi sama yang lain, iya, message, iya. Oke, the last thing,
gue lagi bahasa Inggris lagi, gue minta maaf ya, karena gue bukan mau belajar bahasa Inggris, karena pikiran gue tadi ketemu lu, gue akan bisa belajar bahasa Inggris, ternyata lu mentwist itu semua gitu. Jadi gini, untuk terakhirnya adalah seorang sesar yang sekarang berada di institusi pemerintah gitu, kita sampingkanlah pemerintah itu jadi kayak sebuah kepentingan karena lu bekerja di sana. Selain bahasa yang memang lu promosikan atau apa sih bahasanya itu semacam itulah ya. Ada nggak yang bisa orang mungkin teman-teman di luar, Cesar, gue setuju sama lu. Emang bahasa yang itu bener kata lu. Satu kalimat yang mengencourage orang, yang memberikan semangat atau menaikkan keinginan untuk ih gila ya li, gue kan orang Betawi, bapak gue orang Solo, gue sok-sok Inggris, apalagi ada nggak yang membuat mungkin satu kalimat lu sampaikan ke teman-teman bahwa bahasa itu sepenting yang lo pikirkan? Oke, satu yang tadi gue bilang, ke situ ya. Yes. Nih teman-teman, sikap positif berbahasa itu sebenarnya nggak usah muluk-muluk bilang, oh gue harus pakai bahasa Indonesia yang baku dan benar, enggak. Tapi dengan membiarkan diri kita mengetahui bahwa bahasa itu dinamis, bahasa Indonesia itu dinamis dan kita mau mempelajari, sebenarnya lo juga sudah mendukung sudah mendukung rasa kecintaan lo sama bangsa sendiri sih. Sesederhana itu kok. Jadi nggak usah gaya-gayaan lu pakai baju batik atau kebaya tapi ujung-ujung lidah lu masih kepleset kayak enggak nih sebelum diakhirin ya, kayak Anggun. Ketika dia di sini, lo pernah nggak lihat dia pakai bahasa asing? Enggak sih kayaknya. Karena dia tahu identitasnya yang paling dekat sama dia tuh bahasa. Identitas. Itulah identitas. Jadi identitas itulah yang menjadikan diri kita menjadi orang Indonesia dan bangga menjadi orang Indonesia, proud to be is. Nggak usah deh banyakkan cincong dengan lo gaya atau segala macam. Kita boleh ngefans ya, kita boleh bangga maksudnya fans atau pasti semacam itulah, dan kepada hal-hal asing, budaya segala macam. Tapi ingat, dengan bahasa itu ternyata jauh lebih penting ketimbang layer yang atasnya. Udah bahasa aja dulu. Kalau gitu bener banget kan? Lo mau pakai baju apapun, mau gaya barat, lo mau ngikutin Kanye West, lo mau ngikutin siapa, tapi ketika lo ngomong sama gue pakai bahasa Indonesia, oh gue tahu lo orang Indonesia. Bener banget. Itu dia yang bisa kita pesanin. Terima kasih udah mau datang ke sini, udah mau gue repotin, dan wah lu memberikan warna di tempat gue, ya kan, dari mulai bicara awalnya tadinya mau karya. Karena memang gue gak ada skrip, gak ada apa, gue pengen ngobrol gitu kan. Ternyata gue diberikan satu ilmu, satu message bahwa bahasa itu, dan topiknya adalah bahasa. Terima kasih udah mau datang ke sini, dan sukses selalu buat lo, apalagi misi tadi tuh. Gue gak akan pernah bosan untuk ketemu lo lagi dan ngobrol ini lagi, dan gue akan ajak temen-temen gue. Sip, bisa. Ini mau dibikin berapa episode juga? Tenang aja. Katanya gak mau di-exposure dia. Tapi kan bukan berarti gue nge-expose yang gue lakukan di luar tuh. Oke. Karena di sini kita topiknya ya. Pendapat, Siap. Gitu. Terima kasih banyak. Gue Meto, Cesar, dan sampai ketemu semuanya. Proud to be East. Thank you.